Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Raka Gavendava sebagai Ketua Kelompok 3. Saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bela negara dalam konteks kesatuan Republik Indonesia. Konsep bela negara seringkali dikaitkan dengan militer, kepolisian, maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Secara sempit, dalam konteks Indonesia bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuan pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Juga pasal 30 ayat 2, yaitu usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Menurut pasal 9 ayat 2 UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Ada 4 bentuk-bentuknya. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Di dalamnya juga mencangkup pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara. Dan yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Salah satu contoh komponen yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau bisa disebut juga Menwa. Anggota resimen mahasiswa merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara. Peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang pertama, untuk melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, dan yang kedua, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Yang dimaksud dengan pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkannya. Akibat yang ditimbulkannya seperti yang pertama perang, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga bencana lainnya. Bencana lainnya itu seperti polisi, tenaga medis, tim SAR, PMI, dan relawan dan pramuka. Perjuangan fisik dalam mempertahankan NKRI. Perjuangan fisik di sini adalah perjuangan melawan penjajah dengan pertempuran senjata. Contohnya, yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang, yang kedua ada pertempuran di Surabaya, yang ketiga ada pertempuran Ambarawa, yang keempat ada Bandung Lautan Api, yang kelima ada Medan Area, yang keenam ada Puputan Magarawa, yang ketujuh ada peristiwa Merah Putih di Manado. Perjuangan melalui diplomasi adalah perjuangan yang melalui perundingan dan perdamaian. Contoh, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional, pengertian ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Misalnya, 1 ancaman militer, 2 ancaman militer, 3 ancaman hibrida. Berdasarkan sumbernya, 1 ancaman dari luar, 2 ancaman dari dalam. Berdasarkan bentuknya, 1 ancaman nyata, 2 ancaman belum nyata. Ancaman berdasarkan bidang. Yang pertama, politik, contohnya radikalisme, dan yang kedua, percobaan pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang kedua, politik, contohnya intimidasi, provokasi, kudeta atau percobaan kudeta, blokade politik, gerakan separatisme. Yang ketiga, ekonomi, contohnya infrastruktur,
yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi dan ekonomi biaya tinggi. Dan yang keempat, sosial budaya. Contohnya masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, separatisme, dan terorisme. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan, contohnya agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, espionase, sabotase. Ancaman globalisasi adalah ancaman yang disebabkan oleh dampak negatif dan masalah yang timbul akibat globalisasi. Contohnya, 1. Lunturnya budaya Indonesia. 2. Westernisasi. 3. Bergesernya nilai etika dan kesopanan. Bergesernya nilai dan etika dalam kehidupan bangsa dan negara yang disebabkan karena lunturnya budaya, kurangnya apresiasi terhadap budaya sendiri, westernisasi dan sikap-sikap kebaratan yang mungkin tidak sesuai dengan perilaku hidup dan karakter bangsa Indonesia. Selain itu, sikap individualis dan juga egoisme. Semangat dan komitmen dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan dimulai dengan mencintai bangsa dan negara sendiri, atau sikap nasionalis dan patriotisme, atau sikap kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Berikut perwujudan dan pengisian kemerdekaan Indonesia. 1. Mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah. 2. Menjaga nama baik bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Mengikuti kegiatan pemilihan umum dengan baik. 4. Memberi masukan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di wilayah sekitar atau negara. 5. Membayar pajak. 6. Menciptakan kerukunan antar umat beragama. Peran serta yang dapat dilakukan dalam mempertahankan NKRI, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, dan menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah menyimak pendapat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.